warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pada hari ini kita jumpa lagi dalam penyampaian mata kuliah retorika dakwah. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas terkait dengan langgam. Langgam itu adalah gaya seorang berpidato. Langgam itu nanti ada langgam agama, ada langgam agiator, dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada kesempatan sekarang ini. Nanti juga kita akan membahas terkait dengan intonasi, bagaimana penggunaan intonasi dan melatih agar supaya intonasi yang kita praktikkan itu bisa kita lakukan dengan baik. Intonasi ini dia terkait dengan cepat, lambat, tinggi, rendahnya ucapan. Baik, kita akan mencoba mempraktikkan pada intonasi, pada nada, pada lafal, pada sikap, sehingga nanti kita bisa mengetahui bagaimana ini bisa dipraktikkan dengan baik. Baik, kalau kita ibaratkan dalam sebuah lomba ya, jadi ceramah itu atau pidato itu dia ibarat gelombang, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, dan seterusnya. Jadi tidak naik terus, tidak turun terus. Jadi intonasi. Nah, ketika kita menjadi penceramah, karena itu diawali dari mengucapkan salamnya. Salam ini bagaimana yang efektif di dalam kita mengucapkan salam, yaitu dengan menggunakan nafas dada. Jadi nafasnya ada 3. Yang pertama tenggorokan, yang kedua dada, yang ketiga perut. Ini teman-teman sudah pernah belajar teori ini ya. Jadi kalau tenggorokan dia digunakan pada penyampaian atau gaya-gaya yang santai, yang sedang, tidak terlalu tinggi. Sedangkan dalam nafas dada ini agar penyampaian dalam pengucapan salam supaya lebih berwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menggunakan nafas dada. Kalau tenggorokan kan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nafas dada, dia supaya lebih greget gitu. Kalau bahasa kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya minta untuk dipraktikkan satu-satu ya. Dari mulai sini untuk mengucapkan salam. Dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, bagus. Sebentar, silakan. Selesai. Saya bisa serdana dulu. Coba aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Sama Fidin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi itu penggunaan nafas dada agar supaya kita menyampaikan salam terkesan berwibawa. Kemudian ada lagi nafas perut, yaitu untuk intonasi yang tinggi. Ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam berada di bawah bukit, lalu beliau memanggil anaknya, "Ya bunayya arkam ma'ana," wahai anakku, kemari naik kapal bersama papi. Nah, itu menggunakan dengan nafas perut. Bagaimana bisa melatih agar supaya nafas perut ini bisa terlatih dengan baik, yaitu dengan kita sering mengambil nafas, kita masukkan ke dalam perut lalu kita buang. Akan dipraktikkan oleh Ustaz Muhyiddin, dia sudah punya ilmu itu. Silakan Ustaz. Nanti kalau saya katakan masuk, masukin nafasnya. Kalau saya katakan keluar, keluar. Duduknya yang relax, agak tegak. Nanti yang lain bisa mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Ustaz. Masuk, keluar, nafasnya ditarik lebih dalam, lebih cepat ya, gitu ya. Oke. Kalau saya katakan masuk, mulai ya, masuk, keluar. Ada energi. Jadi lebih cepat gitu ya. Masuk. Jadi nafasnya itu ditahan di dalam perut sehingga perut itu menjadi kencang. Keluar. Nah, itu makanya berdiri ya. Coba Ustaz Muhyiddin sama Ustaz Anton berdiri dulu. Jadi kalau saya katakan masuk, masukkan nafasnya taruh di dalam perut. Nanti ketika nafas itu ada di dalam perut, maka perutnya akan menjadi kencang. Siap ya? Masuk, keluar, masuk, keluar. Oke, kita akan tes apakah nafasnya ada di dalam perutnya. Ya, dua-duanya. Nah, gitu. Itu adalah salah satu teknik untuk melatih nafas perut. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan rasa grogi. Ya. Oke. Baik. Nah, ketika kita ingin melatih bagaimana intonasi ini juga bisa digunakan dengan cara menyebut satu kata menjadi 5 jenis intonasi.
satu kata, misalnya jangan. Ini bisa menjadi 5 jenis. Jangan, 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 jangan. Ini adalah untuk melatih bagaimana supaya intonasi kita itu bisa bermacam-macam. Kalau tadi yang putra sudah mempraktikkan bagaimana nafas perutnya, sekarang yang putri untuk melatih bagaimana pengucapan satu kata menjadi 5 jenis intonasi. Diawali dari sini. Mau kata dari saya atau dari kamu? Dari saya. Oke. Benci. Oke. Benci. Bagus. Oke. Selanjutnya, misalnya apa yang gampang? Bagaimana? Coba. Bagaimana? Tidak mau ya. Udah, kita putus. Kita putus. Kayak gimana? Kita putus. Kita putus. Kita putus. Oke, sebol. Mau. Sebel. 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 Oke. Jadi itu adalah salah satu cara agar supaya kita bisa mempraktikkan atau berlatih bagaimana intonasi-intonasi yang kita lakukan, sehingga intonasi ini menjadi penting dalam penekanan-penekanan ketika kita menyampaikan sesuatu, sehingga jamaah kemudian tidak jenuh terhadap apa yang kita sampaikan. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang mau bertanya terkait dengan langgam beserta pengertian lafal, nada, sikap, dan intonasi. Tinggal pertanyaannya, apakah teman-teman karakteristiknya tadi pada langgam agama, ataukah langgam agiator, ataukah langgam didaktik? Itu diserahkan kepada gaya teman-teman yang teman-teman sukai. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya, silakan. Ya, silakan Ustaz Anton. Saya pernah mengikuti beberapa kegiatan tentang public speaking. Dari contoh-contoh lafal, donasi, gestur, dan sikap, sekarang mereka membuatnya menjadi lebih mudah dengan sebutan 3V. Ada visual, verbal, dan voice. Iya. Bagaimana tentang panjangan guru, mereka menggunakan istilah tersebut, dan sedangkan itu kan hanya 3. Sedangkan di sini ada banyak, ada lafal, intonasi, gestur, sikap. Apakah
dia memudahkan atau menghilangkan satu bagian. Ya. Oke. Jadi ada Verbal, kemudian ada verbal, voice. kemudian ada voice. Nah, ini mencakup keseluruhan dari bagaimana dia mempraktikkan tentang public speaking itu sendiri. Karena public speaking itu tidak lepas dari namanya visual. Visual itu berarti tampilan, ya. Visual, tampilan, bagaimana pakaiannya. Pakaiannya itu jenisnya dia menggunakan gamis atau dia misalnya menggunakan jas, itu visual, ya. Kemudian verbal ini pada suara, Jadi kalau dia sebagai penceramah tampilannya jelas, verbal apa yang disampaikan, suara yang disampaikan, ceramah yang disampaikan, itu verbal. Kemudian voice. Jadi voice ini lebih juga kepada suara. Nah, jadi ini mencakup tadi ada nada. Di mana nadanya? Kalau kita lihat di sini, berarti dia bisa di suara. Intonasinya di mana? Di sini, voice. Ya, voice. Kemudian ada apa lagi tadi? Ada bunyi, ya. Ada lafal. Ini juga di voice. Nah, dari visual ini nanti dia bisa pada bagaimana mimik wajah atau ekspresi, Sikap juga termasuk juga sikap. Ini juga masuk pada visualisasi. Bagaimana mimik wajah, sedih, bahagia, gembira, itu dilihat dari air wajahnya. Makanya artis-artis itu mereka kalau latihan teater nangis betulan, sedih betulan, bisa keluar air mata. Sekarang saya tanya kalian, kalau kalian disuruh visualisasi, ekspresi, mimik wajah, disuruh nangis, bisa nggak keluar air mata? Bisa. Ada yang mau praktek? Boleh dulu. Iya, biasanya jadi kamu ya. Nah, ini bisa sebetulnya kita lakukan ketika kita mengerti apa yang sedang kita bahas, apa yang kita sampaikan. Bisa ketika kita bercerita tentang detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itu nanti ketika kita berceramah, kita juga bisa menangis. Kita juga misalnya berbicara tentang kebaikan orang tua. Bagaimana saat orang tua dicabut nyawanya. Ini juga bisa menghasilkan ekspresi wajah sedih. Atau misalnya kita ingin menyampaikan satu ekspresi wajah bahwa kita baru saja ditembak cowok. Cowoknya menerima tembakan itu dan ceweknya bahagia. Kira-kira kalau ekspresi kayak gini gampang atau susah? Coba di sini ada yang pernah ditembak cewek, cowok pernah? Banyak. Bagaimana ekspresinya? Senang, bahagia, atau sedih? Sedih. Senang kalau
cowoknya yang kita suka, sedih kalau cowoknya yang kita nggak suka. Ya, kemudian jadi ada istilah smile voice ya. Jadi bagaimana menyampaikan suara, dan suara itu seperti kita sedang senyum. Nah, ini kecenderungannya misalnya seperti para penyiar radio. Mereka kita tidak lihat wajahnya, tapi ketika kita dengar suaranya seperti mereka sedang tersenyum. Maka ini yang disebut dengan smile voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kabar semua di sana? Pasti dalam kondisi yang bahagia. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan karunia dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Nah, itu ada tampilan-tampilan atau kesan-kesan senyum dari dia berbicara. Kemudian juga selain smile voice, ada juga bagaimana wajahnya itu juga senantiasa senyum. Kalau ini dalam bentuk visual. Nah, 3 ini sebagai satu kemudahan agar supaya lebih mudah dalam mengingat, agar supaya lebih gampang dalam mencerna, dan itu boleh-boleh saja, saudara. Karena dalam public speaking itu ada visualnya, ada verbalnya, ada voice-nya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai kita membahas tentang langgam, sudah selesai kita membahas tentang intonasi. Mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan agar supaya nanti teman-teman dalam penyampaian pidato bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan. Dari saya cukup sekian. Selamat, sukses untuk terus berkarya, terus berlatih. Semoga kelak teman-teman semua orang-orang yang ahli dalam public speaking. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.